Selamat pagi, hai teman-teman. Mohon maaf ya, kemarin tuh kalian pada ngomel ke aku, Kak, seminggu itu videonya nggak ada suaranya semua gitu ya. Dan sekarang aku udah tahu penyebabnya apa. Setelah aku mencari-cari ya, ternyata penyebabnya adalah mikrofonnya. Sempet sih, aku kayak mikir mungkin salah pihak YouTube-nya ya gitu ya, tapi kayaknya salah mikrofonnya deh teman-teman. Jadi kalau video ini nggak ada suaranya lagi, nggak tahu berarti YouTube-nya yang salah itu ya. Ya udah teman-teman, ini redemption. Jadi setiap minggu karena aku merasa bersalah ya, jadi aku uploadnya sering, jadi 4 kali seminggu untuk minggu ini dan juga minggu depan dan seterusnya. Ya udah teman-teman, hari ini itu Ama lagi ada bikin sesuatu di situ, jadi nanti aku mau lihat dulu. Sama nanti itu aku mau bikin cemilan yang gampang. Ada 2 cemilan yang mau aku buat. Itu cemilan yang biasanya kami buat, tapi aku modernisasi sedikit aja biar ada rasa-rasa modernnya gitu ya. Ama bikin apa ini? Bakpao. Pesanan orang nih kah? Berapa banyak Ama? Hampir 100. 100? Tapi sebentar baru saya buat lagi. Baru ini Lama itu hanya saya terpakai. Jadi biasanya kita pakai plastik, sekarang kita pakai kertas. Luar biasa, ini improvement gitu. Semuanya daging ayam nih Kak Ma? Atau ada yang kelapa? Kelapa kacang. Kelapa kacang ada lagi. Luar biasa. Ini isinya daging ayam sama lobak teman-teman. Terus berapa? 100, 300 berarti. Oh, totalnya 100. Totalnya 100. Jadi ya sekitar 30. Siapa yang pesan Ama mau bawa kemana ini? Ini. Banyak pergi ruteng separuh nih. Pergi ruteng? Hai temannya Velin, balik lagi di voice overnya Velin. Maaf ya teman-teman, balik lagi ke voice over. Nggak bisa kayak kemarin agak-agak ngevlog gitu karena mic aku lagi rusak. Terima kasih banyak yang minggu kemarin udah memang ngewanti-wanti aku, ngemarah-marahin aku, Kak Velin, mic-nya rusak Kak, gitu ya. Dan gak ada suaranya. Aku mohon maaf sekali, meskipun ada di beberapa HP ada suaranya. Jujur teman-teman, aku itu bukan gak ngecek sebelum ngedit, tapi lebih tepatnya aku itu sudah ngecek pas editing dan juga pas upload. Di HP aku jujur ada suaranya, tapi gak tahu di beberapa HP tidak ada suaranya. Awalnya aku pikir ini salahnya pihak YouTube gitu, ketika upload ada kayak data-data yang kegerus. Tapi teman-teman, sepertinya ini salah mikrofon aku. Jadi mikrofon aku itu, kita itu pasang gigahertznya terlalu tinggi, sehingga untuk HP-HP yang memang tidak bisa menangkap suara tersebut, itu biasanya tidak akan muncul suaranya. Jadi aku juga baru tahu sekarang. Jadi mulai dari video sekarang aku tidak lagi memakai mikrofon seperti yang sudah aku ceritakan di depan tadi. Oke, udah cukup ya klarifikasinya. Yang penting aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, ternyata bakpao ini itu pesanan mama aku dan juga pesanan anak mantunya Ama di Ruteng. Jadi maksudnya di sini yang mesen anak-anak sendiri. Yang lucu adalah Ama bilang daripada Ama minta uang kosong ke mereka, lebih baik Ama jualan barang sehingga mereka bisa beli makanannya Ama. Gini ya teman-teman, jujur, Ama aku itu sebenarnya bukan tipe orang yang minta-minta gitu. Dan sebenarnya anak-anaknya ngasih uang, tapi kadang Ama aku itu kekurangan uang nih. Mungkin beliau ada ingin beli sesuatu, kayak ada mau beli blender baru, ada mau beli dandang baru dan sebagainya. Beliau ini tidak pernah minta. Itu masalahnya teman-teman, beliau tidak pernah minta uang dari anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak tahu dong kalau misalnya beliau ada keinginan, misal beli dandang baru, mau beli blender, atau Ama tiba-tiba ngeliat di Facebook, ada ngeliat kulkas, pengen beli kulkas, itu beneran anak-anak kan nggak tahu. Ama nggak pernah minta. Jadi Ama berusaha sebisa mungkin untuk nabung sendiri. Dan itulah yang terjadi. Makanya Ama itu suka banget yang namanya jualan ke anak-anak.
Maksudnya apa? Biar secara nggak langsung anak-anak itu ngasih uang jajan ke Ama. Ya kurang lebih begitulah ya. Oh ya, ini semua bakpao-bakpaonya teman-teman sekarang lagi dalam proses proofing alias pengembangan. Yang ini udah mengembang, jadi mengembangnya 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, yang mengembang 2 kali lipat ini nggak 2 kali lipat juga, kayak 1,5 kali lipat gitu. Dan dia lebih berat karena raginya udah aktif, jadi dia bisa lebih mentul-mentul kayak gini. Jangan lupa siapkan dandang. Di sini airnya itu harus kita taruh selevel dandangnya. Setiap dandang berbeda-beda. Kita masak air di dalam dandang ini sampai mendidih ya teman-teman. Ini lumayan nggak boleh hukumnya kalau misalnya kita masak ngukus, terutama di dandang yang airnya tidak mendidih. Takutnya nanti bakpao kalian akan kisut dan juga turun. Jadi teman-teman, hari ini tuh dapur rame banget hari ini. Kalau kalian dengar suara mixer, mohon maaf ya, lihat tuh. Ama lagi ngurusin mixer bakpao. Ini habis kita mau bikin roti 1000. Roti 1000 hari ini itu rasa coklat semua ya. Hah? Nanas? Tidak ada tandanya nih. Rasa nanas semua teman-teman, tapi nggak ada tandanya ya. Jadi ini biasanya kondisi dapur kalau misalnya lagi banyak banget pesanan, kalian lihat bakpaonya di sini tuh kan, bakpao di sini, rotinya di sini, meja bakpao semua. Terus nanti kita bikin bakpao lagi di sini. Jadi sebenarnya realitanya ya, kalau kita masak itu kita nyambi-nyambi gitu. Cuma kalau di video biasanya aku ngevideoin bakpao dulu, roti dulu gitu. Hari ini nggak ada konten roti 1000 teman-teman, karena sekarang dapur lagi ribet banget. Itu aja masih bunyi-bunyi dari tadi ngeang-ngeang ya. Nah di sini tuh, ini juga masih rebus air lah, segala macem lah. Jadi teman-teman nggak ada konten roti 1000, tapi mulai hari ini kita bikin lagi roti 1000. Kita bikin lumayan banyak. Ada 70 ini Amae, ada 70 biji. Jadi nanti kita bakal lanjut bikin kontennya bakpao. Bakpao dimasaknya tidak boleh lama-lama, kurang lebih 10-15 menit. Nah banyak juga dari kalian yang nanya, Kak kenapa bakpao aku itu kusut ya, bagian atasnya itu nggak bisa mulus. Nah jawaban dari Ama nih teman-teman, karena bakpao kalian itu kemungkinan dimasaknya lumayan lama. Nah, bakpao tidak boleh dimasak lama-lama. Dan kalau misalnya masih kisut juga, bisa nih bagian atasnya dilapisi sama kain atau plastik yang tahan panas. Jadi, airnya itu tidak turun semua ke permukaan bakpao dan membuat bakpao bisa mulus ya bagian atasnya. Tadi begini kan? Oh ya. Jadi ini banyak banget ternyata jadinya. Ini yang daging aja berapa? 25 mungkin lebih. Ya. Jadi yang daging 40. 60 yang daging, bakpao daging. Ini kita jual harganya Rp5.000. Jangan tanya kok murah, kita sedekah. Untuk anak mantunya Ama yang ada di Ruteng, dia pesannya 20 buah bakpao daging. Nah ini pesannya daging ayam tapi dicampur rebung sama lobak. Jadi sama Ama ditambahin irisan dadu-dadu kecil rebung. Yang per bijinya kalau bakpao daging itu dijual dengan harga Rp5.000 ya. Nah selain itu juga Mama juga ada pesan tapi dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda. Untuk wadah yang besar ini atau toples besar ini memang untuk anak mantunya Ama ya, karena isinya 20 buah. Nah untuk Mama itu pakai toples dan wadah yang lebih kecil. Mama pesannya 15 buah bakpao daging. Nah Mama udah ngidam banget sebenarnya bakpao daging dari dulu nih. Makanya itu ya teman-teman, Ama juga bikinin buat Mama. Ini Mama beli ya, mohon maaf ya. Sebelum disclaimer aja, sebelum kalian mikir Mama minta, Mama aku beli. Nah di sini teman-teman memang harga bakpao kami itu murah. Karena di desa kami harga-harga makanan itu relatif murah apalagi jajanan.
Jajanan kayak bakpao begini harga 5.000 sebenarnya sudah termaksud agak mahal ya. Tapi ukuran memang di sini itu 1.000 jualannya, tapi kecil banget. Ya bisa dibilang diameternya mungkin 3-4 cm saja. Nah, kalau kami jualannya memang seperti ukuran bakpao pada umumnya yang ada di kota. Makanya harganya lebih mahal 5.000. Tapi untuk yang isinya kelapa dan juga isi kacang tanah itu harganya 2.500 dengan ukuran yang sama. Yuhu, sudah semua dilakban sama Jamal. Jamal, rambut baru, rambut baru dia. Dadah, selamat sampai di rumah. Roti-rotinya udah diantar tuh teman-teman, pakai mobil itu. Kelihatan ya sih? Enggak ya? Itu mobilnya tuh. Cici hari ini mau buat apa? Hari ini mau buat kue rengek namanya. Jadi ini tuh sebenarnya kue tradisional, cuma kita modernisasi sedikit aja, jadi lebih cantik gitu. Ini jadi bisa buat ide jualan juga, model minim, karena bahannya gampang banget. Kayak bisa bikin pas mati lampu, karena nggak perlu mixer, nggak perlu oven, nggak perlu chopper, nggak perlu blender. Pokoknya mah tinggal putu kukusan aja. Kalian punya kompor, kalian punya dandang, udah bisa bikin. Yuk kita bikin. Yuk kita mulai. Langkah pertama kita siapkan wadah cukup besar. Di sini kita masukkan 100 gram tepung beras, diikuti dengan 100 gram tepung ketan. Teman-teman, untuk kelapa parutnya sebenarnya pakainya yang setengah tua ya. Cuma karena di desa kami lagi nggak ada, jadi aku pakai yang kayak gini. Dan seharusnya teman-teman pakainya yang putih kelapa parutnya, bukan yang kayak gini. Kalau kalian lihat kelapa parut aku yang ini tuh kayak ada item-itemnya, ada bekas-bekasnya, jadi kurang bersih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian beli di pasar, kelapa parutnya harus benar-benar putih ya, nggak boleh yang kayak gini. Tapi karena untuk makan sendiri, jadi nggak masalah lah. Jangan lupa biar manis tambahkan 150 gram gula pasir. Tidak boleh pakai gula halus, tapi di beberapa resep ada yang pakai gula halus. Tapi kita tetap pakai gula pasir, setengah sendok teh garam biar gurih. Dan juga ini harus kita campur. Tidak boleh diremas ya teman-teman ketika mencampur. Karena kalau misalnya kalian remas-remas ketika kalian campur, nanti itu adonannya akan basah. Oh ya, di sini aku lupa ngomong, kelapa parutnya tadi 250 gram ya, kelapa parut yang setengah tua yang warnanya putih. Nah di sini teman-teman tidak boleh ada adonan yang menggumpal. Itu kenapa dari tadi aku itu gosok-gosokin biar nggak menggumpal. Sekarang adonannya kita bagi menjadi 2 wadah equal alias sama rata. Yang membuat ini agak sedikit variasi modern adalah karena aku bakal bikin 2 layer. Layer pertama itu akan aku bikin warna putih dan layer kedua aku kasih perisa strawberry. Sebenarnya rasa stroberinya akan ada sedikit aja, tapi yang kita cari di sini hanya warnanya. Jadi kalau kalian pakai yang ada warnanya tapi tidak ada rasanya, boleh hanya pakai pewarna makanan. Nah, di sini warna stroberinya harus sedikit dominan ya, teman-teman. Jadi jangan malu-malu ketika nuangin pewarnanya. Karena kita mau warna yang agak vibrant. Apalagi kalau nanti misal kalian pakai resep ini untuk berjualan, kalian juga butuh warna yang agak cerah untuk menarik minat pembeli. Jangan lupa siapkan gula merah balok yang sudah diiris kecil-kecil tipis-tipis. Nah, di sini gula merah aku memang agak-agak cair ya, makanya agak susah diiris. Nah, gula merah yang kita pakai ini sekitar 150 gram. Tidak boleh banyak-banyak karena nanti jadinya akan terlalu manis. 150 gram aja udah cukup kalau misalnya sudah kita iris kecil-kecil tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya ini kita ngomongin cetakan. Sebenarnya teman-teman pakai cetakan begini tapi yang bentuknya donat, jadi yang tengahnya lubang. Tapi kalau tidak punya tidak apa-apa, bisa pakai cetakan yang modelnya seperti ini. Semua cetakan ini bakal diberikan minyak, dioles minyak ya, tidak boleh dioles mentega, lebih baik dioles minyak goreng. Karena kalau misalnya pakai minyak goreng teman-teman, dia lebih bagus untuk keluarnya. Kalau mentega kadang tuh masih ada yang lengket di permukaannya, apalagi di ujung-ujungnya. Ini kuas aku kena kopi teman-teman, pakai hitam. Ini bukan hitam karena kotor, tapi karena kena kopi dan nggak bisa dibersihin. Bebas sebebas-bebasnya teman-teman, kalian mau warnanya bagaimana. Tapi kalau aku warna pinknya di bawah dan juga aku lapisi dengan gula merah, lalu warna putih di atas. Ini adonannya tidak boleh terlalu ditekan-tekan ya, pokoknya rata. Belajar dari pengalaman aku, jangan kasih sebanyak yang ada di video. Kasihnya itu justru sedikit
sedikit demi sedikit aja. Kayak 1-2-3 butir aja gula merah sebesar itu. Sebongkah-bongkah itu. Tidak boleh diberi terlalu banyak karena nantinya itu jadinya bakal jelek. Nah, ini juga gula merahnya tidak boleh ditaruh di tengah seperti yang ada di video. Ditaruhnya ditabur-tabur ke pinggir-pinggir rim dari loyang. Jadi nanti adonannya itu jadinya cantik banget dan juga warnanya itu jadinya agak ombre, teman-teman. Nah, kalau sudah nih ya, kalian bisa taruh di dandang karena habis ini akan kita kukus. Kukus di air yang mendidih, tidak boleh air yang tidak mendidih agar nanti adonannya tidak terlalu basah. Di sini kita kukus kurang lebih 40 menit sampai 45 menit tergantung besarnya dandang. Karena dandang kami besar jadi butuh waktu sekitar 45 menit. Kalau sudah jadi nih teman-teman, dia bentuknya itu akan lembek. Jadi semua gula-gula dan juga kelapa akan lembek dengan sendirinya. Tinggal didinginkan aja, tapi karena aku tidak sabaran, panas-panas, agak anget-anget gitu, sudah aku keluarkan. Keluarinnya gampang banget, tinggal dipongpang aja. Terus nanti kita geser-geser sedikit, baru nanti keluar seperti ini. Gampang kan teman-teman? Resep yang praktis, mudah, rasanya luar biasa enak. Tada! Jadi deh, ini namanya kue renge ya teman-teman. Apa namanya di daerah kalian? Sekarang aku mau makan, jadi aku mau nunjukin ke kalian sebenarnya rasanya kayak gimana. Karena kue ini memang jarang banget diproduksi, jarang ada di pasar juga. Jadi buat kalian yang tidak pernah makan, sini aku kasih tahu rasanya kayak gimana. Coba ya. Rasanya itu ya teman-teman kayak semacam rangin tapi dikasih gula merah. Nah, gula merah aku ini jujur aja agak terlalu banyak, makanya dia bleber ya. Dan seperti yang aku bilang di depan tadi, seharusnya kita pakai cetakan yang bentuknya donat, bukan cetakan yang tidak ada lubang di tengahnya. Bayangin aja kue rangin tapi dicampur sama gula merah atasnya. Udah persis itu dah rasanya. Enak. Ama tes dulu kita buat kue renge. Jujur kalau memang kurang manis, terlalu manis. Memang kontrak kerangnya di mana tuh? Renge tuh. Iya, kue rangge, iya, rangge. Renge ternyata bukan renge. Coba Ama coba dulu. Ama coba. Begitu rasanya kah? Begini. Manisnya pas. Terlalu manis ini. Terlalu manis ternyata. Ini masih terlalu manis, teman-teman. Jadi kalau kalian bikin kue ini gulanya jangan terlalu banyak ya. Yang kayak gini aja masih terlalu manis. Jadi kalau kalian bikin jangan terlalu banyak. Kalau matang ya matang nih Kak Ama. Hanya ada campuran tepung berasnya. Terlalu banyak tepung beras. Syukur tidak dijual. Terlalu banyak tepung beras. Nanti di resepnya aku adjust ya teman-teman. Jadi resep yang nanti kalian udah lihat di belakang itu udah aku kurangin semua resep yang benarnya ya. Nah oke, kita mau bikin klepon jadinya teman-teman. Nah ini adalah resep kalau kalian tidak punya kukusan. Nah kalau kalian nggak punya kukusan, nggak punya oven, nggak punya mixer, tapi mau bikin dessert yang enak, yang gampang, yang resepnya udah pasti jadi mah. Ya udah yuk kita bikin aja kue klepon. Nah kue ini kalian Petrus, biar ya teman-teman, maaf ya teman-teman ya. Dia itu pengen masuk konten gitu ya. Yaudah kita langsung aja bikin kue keleponnya ya teman-teman. Klepon, makanan favorit aku waktu kecil. Makanan ini udah lama Ama nggak pernah buat sampai aku ngidam gitu ya. Yang pertama kita siapkan dulu gula merahnya. Di sini kita pakai 200 gram gula merah untuk isian. Cukup dipotong-potong aja, dicincang-cincang karena gula merah kami agak leleh ya. Jadinya kayak gini teman-teman. Nah ini aku pakai ukuran spoon kecil atau sendok kecil yang biasanya dijualnya itu per set. Ini kurang lebih 1 gram. Jadi aku pakainya kurang lebih 1 gram, aku bola-bola seperti ini biar nanti gampang. Untuk isiannya, pertama kita masak dulu tepung beras ketan 500 gram, diikuti dengan gula pasir 75 gram, dan juga terakhir kita tambahkan garam.
Di sini garamnya 1 sendok teh. Nah, lanjut kita tambahkan air, kita pakai 600 ml air, tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman. Ditambah dengan pandan. Di sini aku pakainya pasta pandan, tapi kalian boleh tambahkan juga warna kuning sesuai selera. Warna kuning biar warnanya lebih vibrant aja ketika dimasak. Nah, boleh juga pasta pandan dan air tadi diganti dengan jus pandan biar rasanya makin nampol. Cuma karena ini resep paling mudahnya, makanya tidak pakai jus pandan, kita pakai perisa pandan. Aduk sampai dia smooth seperti ini, lalu kita bawa ke atas kompor api kecil, kita masak sampai terus diaduk. Tenang aja teman-teman, kalau misalnya ketika proses mengadukan nanti kalian melihat ada yang menggumpal, itu wajar karena memang adonan akhirnya harus benar-benar keras. Belajar dari pengalaman Velin, pakai pancinya yang agak besar ya, jangan pakai panci yang kecil seperti ini karena proses pengadukan jadi sangat-sangat sulit. Nanti adonan kalian yang awalnya warnanya agak pucat akan menjadi vibrant alias warnanya jadi kayak ketuaan gitu. Kamu mau kurus, bikin klepon. Kenapa teman-teman? Tanganku kayak berotot sekarang. Ini itu ya, kalau sudah jadi seperti ini, aduh itu sulit banget diaduk, tapi tekstur akhirnya ya teman-teman itu harus seperti ini. Jadi nanti warnanya ini akan menjadi lebih tua nih kan, dan dia jadinya itu bener-bener kental, bukan kental lagi nih kayak apa, kayak slime mungkin ya. Kalau adonan ketika diaduk sudah tidak lengket dan warnanya sudah hijau tua dan juga sudah dingin, kita campurkan 125 sampai 150 gram tepung beras. Di sini tepung berasnya kita uleni ke dalam adonan sampai berbentuk seperti play-doh dan tidak lengket. Di sini teman-teman aku campurkan sedikit aja tepung beras di dalam wadah supaya untuk jaga-jaga biar nggak lengket aja dan lebih gampang untuk dibentuk-bentuk. Tinggal kita masukkan juga dengan gula merahnya. Sekali lagi, adonan klepon tidak boleh terlalu tebal. Jadi ketika kalian tipis-tipiskan, adonannya tidak boleh banyak-banyak. Itu kenapa di tangan aku banyak adonan yang sudah kubuang, sisa-sisa dari tadi ngebentuk bola-bola. Seperti yang aku bilang di awal, kalau resep kita ini adalah resep mudahnya ya teman-teman. Itu kenapa kita juga adjust beberapa step. Untuk kelapa kita pakai kelapa muda yang warnanya putih ya, bukan yang seperti di video ini karena kita tidak ada, jadi kita pakai kelapa agak tua, dicampurkan dengan 1 lembar daun pandan, kita masukkan ke dalam kresek. Jangan lupa agak diaduk-aduk biar pandannya ada di tengah dan terkubur dengan rata. Selanjutnya tidak perlu dandang nih sesuai janji ya, kita hanya perlu rice cooker. Di sini rice cookernya pastikan dalam metode bukan cook ya, alias metode warm. Karena kita akan masak dengan nasi sisa. Kita masak kurang lebih 10 menit aja, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Kita kembalikan lagi gitu kan, akan kita pakai. Nah, kalau sudah kita siapkan air mendidih nih, kita masak keleponnya wajib di dalam air yang mendidih. Masak sampai keleponnya ini dia akan mengembang dengan sempurna dan warnanya tidak lagi ngedof. Warnanya akan agak mengkilat dan juga warna hijaunya akan sedikit tua. Itu kenapa teman-teman ketika kalian ngasih warna hijau juga jangan keterlaluan ya. Nanti takutnya warnanya agak sedikit buram dan butek. Tutup panci atau wajan kalian biar gampang dan lebih cepat masaknya. Jangan lama-lama ya masak klepon, nanti jadinya dia akan kisut. Kalau sudah matang dan mengapung dengan sempurna, langsung saja kita masukkan ke dalam kelapa. Sedikit tips aja, masak klepon tidak boleh terlalu rame di dalam panci. Takutnya nanti adonan kalian akan lengket dengan yang lainnya dan malah jadi sulit banget untuk dipisahkan. Terlebih di dalamnya gula merah, jadi agak ringkih ya. Semua klepon-klepon yang sudah jadi tinggal dibalur secara rata dengan kelapa. Ini kelapa aku warnanya agak butek jadinya karena ya teman-teman kelapanya kelapa tua. Pastikan kelapa yang kalian pakai benar-benar muda. Kalau sudah tinggal di plating deh, ditaruh di atas piring biar cantik dan dihidangkan.
Tada, sudah jadi klepon ya teman-teman. Oh iya, kalau kalian tanya Kak, kenapa kok warna kleponnya itu kok jadinya kayak agak-agak hitam-hitam gitu ya? Alasannya teman-teman, karena aku sudah bilang di awal tadi, kalau kelapa aku tuh kelapa tua. Jadi ketika aku kukus tadi di dalam Magicom, dia warnanya itu juga jadinya agak pucet gitu ya. Nah ini udah lumayan dingin, aku mau coba makan satu aja ya. Gulanya itu langsung lumer di mulut teman-teman. Enak banget. Kalian wajib recook resepnya. Nah resepnya lengkap banget, udah aku taruh tadi di depan video. Jangan lupa untuk di recook resepnya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton, terima kasih banyak udah ngeliat resep-resepnya. Semoga bermanfaat, semoga resepnya bisa kalian recook di rumah. Tadi yang dijual hanya bakpao ya teman-teman, kue rengek dan juga kue kleponnya itu tidak dijual, itu untuk makan pribadi. Nah makanya itu tadi ada yang sedikit-sedikit kayak kelapanya kurang baik dan segala macam, itu nanti kita makan pribadi, tidak untuk dijual. Makanya nggak di packing. Kayaknya nggak di packing. Ya udah, terima kasih banyak yang udah nonton, terima kasih banyak juga nggak skip iklan, karena kalian ngebantu banget biar aku bisa ikut nabung beli motor teman-teman. Karena biasanya aku tuh kalau pakai motor itu tuh bukan motor aku, itu motor paman aku atau motor siapa, aku pinjem motor bibi aku. Nah aku pengen beli motor sendiri, makanya sekarang aku nabung dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kalau di sini ya motor bekas itu range harga 5 sampai 6 juta masih bisa dapat. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Besok mampir lagi ya teman-teman, main lagi ke channel aku, karena anggap aja rumah sendiri. Aku upload dari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, 4 kali seminggu untuk vlog video panjang, dan aku upload setiap hari untuk video pendek Senin sampai kiamat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Bye bye.